Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Hai semuanya, apa kabar? Senang banget akhirnya bisa sharing lagi sama teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu semangat menjalankan aktivitasnya. Nah, di video kali ini, di episode kali ini saya mau berbagi tentang tantangan penulis di era disrupsi. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang apa aja sih tantangan penulis di era disrupsi itu, penting bagi kita untuk tahu terlebih dahulu apa itu era disrupsi dan apakah sekarang kita sedang berada di era itu atau tidak. Menurut KBBI, disrupsi adalah hal yang tercabut dari akalnya. Apabila diartikan dalam bahasa sehari-hari, maka dapat berarti perubahan yang mendasar dan atau fundamental. Jadi, era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Dan ini muncul bukan baru ketika kita menghadapi pandemi saja, tapi karena adanya teknologi digital yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Salah satunya adalah dengan adanya ponsel pintar kita atau biasa disebut dengan smartphone. Menurut lembaga penelitian di Amerika Serikat, Pew Research Center menerbitkan laporan tentang negara dengan orang dewasa terbanyak yang menggunakan smartphone. Dalam survei untuk melihat perbandingan kepemilikan smartphone dan telepon seluler, biasa di antara orang dewasa terungkap posisi Indonesia berada di urutan ke-24 dari 27 negara, di mana dari seluruh orang dewasa pemilik HP di Indonesia, 42% memiliki smartphone, 28% memiliki HP biasa, dan 29% tidak memiliki HP. Ditambah lagi dengan sekarang kita sedang menghadapi masa pandemi, di mana kegiatan yang awalnya dilakukan di dunia nyata sekarang beralih ke dunia maya, yaitu dilakukan secara daring atau online. Itu juga yang menyebabkan semua kegiatan beralih ke dunia digital. Lalu pertanyaannya, apakah seorang penulis jadi merasa kesulitan saat melakoni profesinya menulis karena kini zaman sudah serba digital? Tentu saja tidak, karena perkembangan teknologi informasi memiliki peran besar dalam pertumbuhan dunia literasi. Dunia digital ini justru memberikan kesempatan yang besar sekali, terutama di dunia literasi. Ada banyak dari penerbit-penerbit kecil yang akhirnya bisa menjangkau pasarnya lebih luas. Salah satunya yang makan biaya besar adalah penjualan di toko buku, sehingga kini mereka bisa jualan online, jadi bisa memutus biaya-biaya lainnya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai e-book versus buku cetak, mana yang lebih diminati di era sekarang, ingat bahwa setiap orang itu punya selera bacaan yang berbeda-beda, dan setiap buku pasti memiliki pembacanya, setiap tulisan pasti ada pembacanya. Dari obrolan dengan beberapa teman-teman saya, umumnya mereka mengatakan bahwa mereka lebih menyukai buku fisik itu karena aroma buku dari kertasnya tersebut. Alasan lainnya adalah karena ada yang senang mencoret-coret langsung di atas buku untuk kata-kata yang berpesan dan ingin diingat. Ada juga yang senang menambahkan catatan-catatan di samping buku ketika menemukan bacaan-bacaan yang menarik pada paragraf-paragraf tertentu. Sementara beberapa yang lainnya mengatakan menyukai e-book atau buku digital karena menurut mereka lebih praktis. Bayangin aja, dalam satu ponsel dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar, kamu bisa membawa satu perpustakaan hanya dalam satu gadget saja. Kemudian harga buku fisik dan e-book tentu berbeda. Ibaratnya setelah melalui proses editing secara digital, buku fisik harus mengalami proses percetakan juga, sedangkan buku digital tidak. Oleh karena itu, ongkos pembuatan dari buku digital dan buku fisik ini berbeda, dan itu juga yang mempengaruhi pada penentuan harga jualnya nanti. Ada buku fisik yang kadangkala lebih murah daripada buku digital, dan ada juga buku digital yang kadangkala lebih mahal daripada buku fisik itu sendiri. Selain itu, keuntungan lain yang kita dapatkan ketika kita membaca buku digital adalah artinya kita mengurangi penggunaan kertas, mengurangi penebangan pohon yang kertasnya digunakan untuk membuat buku fisik itu tadi. Jadi semakin banyak buku digital, maka semakin sedikit pohon yang ditebang. Entah itu buku fisik maupun buku digital, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ingat bahwa setiap orang itu punya selera bacaan yang berbeda-beda, dan setiap buku itu pasti memiliki pembacanya.
Salah satu tantangan yang paling fundamental bagi seorang penulis di era disrupsi ini adalah mendapatkan informasi yang akurat. Perkembangan dunia internet yang semakin tidak terkontrol membuat orang dengan mudah menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Sehingga sementara sebagai seorang penulis kita harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum menulis. Internet bagi penulis itu seperti perpustakaan besar yang bisa dimasuki setiap hari. Tapi kalau mau masuk internet saja, mencari informasi lewat internet saja kita masih bingung apakah informasi ini benar atau tidak. Karena ada banyaknya kesalahan informasi yang tidak akurat, maka perlu kita melakukan kurasi terlebih dahulu setelah mendapatkan informasi tersebut. Sebagai seorang penulis, kita harus mampu menuliskan sesuatu yang penting dengan tulisan yang menarik dan berdasarkan fakta. Artinya, kita meminimalisir pandangan subjektivitas. Ini berlaku baik untuk penulis novel, penulis berita, dan penulis apapun itu. Baiknya kita tetap harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum menulis, sehingga apa yang kita tulis itu adalah sesuatu yang informatif dan bermanfaat untuk para pembaca-pembaca kita. Gimana caranya kita menghadapi era disrupsi ini? Adalah dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Seharusnya dengan adanya teknologi yang semakin canggih, itu memudahkan kita untuk mengakses informasi lebih cepat dan lebih mudah tentunya. Jangan sampai teknologi malah menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik. Oke, thank you teman-teman udah nonton Nina Talk episode kali ini. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman bisa bermanfaat, dan teman-teman juga bisa komen di bawah kira-kira di next video apa yang akan saya bagikan. Dan sampai jumpa di Nina Talk episode selanjutnya.